debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu, tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijajarkan dengan Bu, ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN. Loh, waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter cyclical tetap kita jaga Bu Anies, karena itu adalah keinginan kita. Nah, Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7, apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi mengenai sebetulnya ada loh dan memang banyak. Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak, Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan tadi penjelasan yang baik, sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Saya rasa itu mungkin yang overview yang besar sekali yang saya ingin sampaikan. Ya. Sebelum ganti topik, Bu, karena Ibu masih tadi soal pajak dan tax ratio, saya ingin penegasan nih, Bu. Tax ratio 23% itu masih jadi acuan atau tidak, Bu? Aspirasi kan tetap, Bapak. Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia dianggap tax rasionya paling rendah di ASEAN, kan itu bukan sesuatu yang membanggakan kita, Pak. Tapi pada saat yang sama, ekonomi kita juga growth-nya cukup decent. Jadi berarti ini sesuatu yang harus kita pelajari. Maka waktu dengan presiden terpilih, atau sekarang jadi presiden Pak Prabowo, sudah menjadi presiden, kami juga mendiskusikan mengenai bagaimana untuk bisa meningkatkan tax ratio itu. Dan tentu itu menjadi tugas, enggak hari ini harus saya jawab semuanya, karena kalau tadi bicara tentang roadmap-nya, sektornya mana saja, Pak Anggito jadi wamen baru berapa minggu, Pak? Jadi 2 minggu, 3 minggu lah. Jadi kami sedang menyiapkan juga, Pak. Tapi kalau Pak Dolvi menyampaikan beberapa, kan saya selalu menyatakan tax ratio kita dan kenapa kita ada di situ, kita menjelaskan di sini. Kalau teman-teman di Komisi 11 juga melihat ada potensi loh. Nah sekarang dengan Pak Anggito juga ada tadi berbagai yang disebut berbagai kegiatan ekonomi yang potentially selama ini belum dianggap bisa dikolek pajaknya secara peraturan perundang-undangan. Itu yang kita lakukan. Dan Presiden Prabowo menyampaikan itu menjadi tugas dan sekaligus juga beliau memberikan dukungan penuh kepada kami di Kementerian Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Safarino dengan NIM terakhir 373. Di sini saya akan mereview video yang telah saya sampaikan sebelumnya. Bahwasannya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan PPN sebesar 12% per Januari ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan APBN. Namun berdampak juga bagi masyarakat tentang ekspor dan impor barang serta kebutuhan sehari-hari. Kesimpulan video yang saya ambil, kenaikan PPN sebesar 12% ini merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun keputusan ini
penolakan dari masyarakat karena ekonomi yang belum stabil menimbulkan kekhawatiran dengan kebijakan ini karena akan membebani masyarakat dan melemahkan daya beli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.